Kembali lagi pemirsa dalam siaran pendidikan interaktif masih bersama saya Daniar Bahar dan juga Bapak Fauzan dari Yayasan Smart Dompet Duafa Bogor. Nah, untuk pemirsa yang masih baru saja bergabung dengan kami, mata pelajaran seni bahas pada kali ini adalah matematika, tentunya untuk adik siswa yang duduk di bangku SMA, tentang pangkat akar-akaran ya Pak ya, tentang bentuk akar dan juga pengoperasiannya, entah itu pengurangan, penjumlahan dan juga perkalian berserta sifat-sifatnya. Silahkan Pak. Sekalian, tadi kita sudah membahas tuntas. Yang pertama tadi sifat-sifat bentuk akar. Ya. Kemudian kita bahas lagi level selanjutnya adalah penjumlahan, pengurangan dan perkalian bentuk akar. Kemudian yang terakhir adalah kita akan membahas bagaimana merasionalkan bentuk-bentuk akar. Baik, nah, silahkan sekarang Bapak. kita coba diteruskan. Kalau merasionalkan bentuk akar, setidaknya ada tiga yang harus kalian ketahui tentang bentuk-bentuk pecahan itu. Jadi yang pertama adalah A akar B. A per akar B. Kemudian yang kedua itu A per B ditambah akar C. Terus yang ketiga adalah A per akar X ditambah akar Y. Baik. Nah, karena penyebutnya harus dirasionalkan. Nah, itu adalah caranya merasionalkan bentuk akar. Betul. Nah, kita lihat adik sekalian, yang pertama kita akan bahas tentang bentuk A per akar B. Ya. Nah, cluenya adalah tadi penyebutnya adalah bentuk akar harus dirasionalkan ya. Nah, dirasionalkan itu adalah diusahakan tidak menjadi bentuk akar. Baik. Ya, yaitu caranya adalah pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan akar B ya. Baik. Karena tujuan kita adalah yang di bawah di penyebut itu menjadi bukan bentuk akar. Betul. Atau harus rasional. bentuk rasional ya. Sehingga di sini A per akar B dikali dengan akar B per akar B. Karena ketika kalian kalikan, konsep perkalian pecahan adalah pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah, yang pembilang kali pembilang langsung A akar B. Kemudian yang penyebut akar B dikali akar B adalah akar B kuadrat kan? Atau bisa keluar menjadi B saja. Nah, itu adalah bentuk yang pertama ya. Oke. Jadi Trisna ya namanya ya, tadi ya. Nah, Trisna ini sebagai pengetahuan aja, kalian bisa mencari di ensiklopedia dan sebagainya. Jadi akar di dalam akar itu namanya, nah ini radikan ya. Nah, dulu zaman sekitar abad 15 itu radikan itu kan mirip dengan bentuk akar ya. Sehingga R itu adalah radikan. Jadi akar 2 ini adalah radikan atau ya? Di dalam akar. Nah, itu namanya angka yang di dalam akar itu adalah namanya radikan. Nah, itu saja. Apabila bisa diselesaikan, bisa dikeluarkan dari bentuk akarnya ya. Betul. Dan kali ini kita sedang membahas bagaimana cara menyederhanakan jika angka dalam akar itu irasional begitu ya Pak? Ya. Iya, kalau begitu lanjut Pak, kita tentang bentuk yang kedua ya. Oke ya. Nah, sekarang kita coba latihan adik sekalian. 3 dibagi akar 2. Kalian tahu caranya adalah merasionalkan penyebutnya, sehingga ketika penyebutnya di akar 2 kalian kalikan dengan akar 2 per akar 2 sehingga kalian dapatkan 3 akar 2 per 2 karena akar 2 kali akar 2 menjadi akar 2 kuadrat menjadi 2 ya. Betul. Baik, kemudian atau yang lain adalah 2 per 5 akar 6 itu dikali dengan akar 6. Bukan dikali 5 akar 6 lagi karena yang penting adalah akarnya ya. Betul. Sehingga kalian dapatkan 2 akar 6 sehingga 5 dikali akar 6 kuadrat atau 5 kali 6 atau 30. Sehingga kalian dapatkan di sini dicoret ya. Oke. 1/15 akar 6. Baik, itu dia. Beberapa contoh soal tentang bentuk yang pertama tadi ya. Sekarang kita lanjutkan bentuk yang kedua, Pak. Oke, ya. Sekarang adik-adik sekalian, sekarang kita bahas tentang bentuk yang kedua. Iya. Yaitu bentuknya adalah A per B ditambah akar C. Ya. Baik. Nah, cluenya adalah penyebutnya harus dirubah menjadi bentuk yang rasional. Pastinya harus dibentuk rasional ya. Seperti apa Pak caranya? Sehingga ketika caranya adalah pembilang dan penyebut dikalikan dengan
B dikurang akar C, atau berarti sekawannya dengan yang ditanyakan tadi. Harus plus menjadi dikalikan dengan minus ya Pak ya? Sekawan ya, kalau namun positif jika dengan negatif. itu adalah B min akar C, berarti harus dikalikan dengan B plus akar C. Betul ya, ya Mbak Daniel. silakan Bapak contohnya. Jadi kita sehingga kita dapatkan sekawan itu adalah tadi Mbak Daniel juga sebutkan kalau B tambah akar C, sekawannya adalah B dikurangi akar C. Sehingga kalian dapatkan di sini adalah A per B ditambah akar C dikalikan dengan sekawannya, karena ini awalnya plus sekawannya adalah negatif. Jadi B dikurangi akar C. Atas sama, kemudian tinggal dikali A kali B kurangi akar C per, nah, kalian masih ingat bentuk kuadrat? Kalau ada bentuk A ditambah B dikali dengan A min B, itu menjadi A kuadrat dikurangi B kuadrat. Sehingga polanya sama. Yang B dengan dikuadratin menjadi B kuadrat, akar C dikuadratin menjadi C. Ya, baik, itu dia, berarti jawabannya adalah sehingga B kuadrat min C penyebutnya. Sehingga nggak ada bentuk akar lagi, Mbak ya. Baik, kemudian jika diaplikasikan dalam angka-angka Pak, seperti apa kira-kira? Tadi yang bentuk kedua, kita coba latihan yang bentuk yang kedua, dari sekalian. Boleh dibacakan Mbak di sini? Iya, nah ini dia ya. Rasionalkanlah 7 per 4 plus akar 2. Ya, nah, pasti jika adik-adik menyimak tahu ya Pak ya caranya bagaimana, harus bagaimana. Oke, kita bahas dari sekalian. Ketika penyebutnya 4 ditambah akar 2, kita selalu ingat kawannya, sekawannya siapa? Jadi sekawannya pasti adalah 4 dikurangi akar 2, karena temannya adalah positif ya kan. Sehingga kalian tinggal jawab 7 per 4 akar 2 dikalikan dengan sekawannya 4 dikurangi akar 2 per 4 dikurangi akar 2. Masih ingat? A tambah B kali A min B sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Sehingga didapatkan di sini 4 dikali dengan 4 min akar 2, bawahnya berubah 4 dikuadratin menjadi kemudian 16 dikurangi dengan akar 2 dikuadratin menjadi 2 ya. Oke, 2. Itu dia bisa diselesaikan bawahnya. Ya, bawahnya 7 per 14 tetap, kemudian 7 per 4 kisaran menjadi setengah 4 min akar 2. Waduh, mudah ya Pak ya. Kalau bisa kita mengerti, itu harus dirasionalkannya, yaitu dengan mengalihkan yang sejenisnya, mengalihkan pasangannya begitu ya Pak ya. Iya, baik, kalau itu lanjut. Satu lagi adalah bentuk yang ketiga Mbak. Tadi kalau silakan. bentuk pertama, kedua sudah kita bahas. Sekarang kita bentuk yang ketiga, yaitu bentuknya adalah A per akar X ditambah akar Y. Nah, bedanya kelihatan tadi ya. Kalau yang bentuk kedua itu salah satu akar, tapi yang lainnya bukan. Nah, sekarang dua-duanya adalah akar. Bentuknya akar. Nah, kita lihat apakah sama atau berbeda caranya Pak? Ya, oke. Silahkan. Kita bahas ya dari sekalian. Sama juga dengan polanya, karena itu merasionalkan kan. Betul sekali. Sehingga pembilang dan penyebut dikalikan dengan sekawannya akar X plus akar Y, atau akar X min akar Y. Baik. Nah, karena akar X dan akar X plus akar Y dan akar X min akar Y adalah saling sekawan. Itu dia. Sama ya dengan yang tadi ya Pak. Baik. Oke, kita lihat di sini ada sekalian. A per akar X ditambah akar Y, kemudian kita kalikan dengan akar X min akar Y per akar X min akar Y. Jadi kita kalikan A di dalam kurung akar X min akar Y. Nah, polanya sama kan? Sama, betul. A plus B dikali dengan A min B itu selalu A kuadrat min B kuadrat. Sehingga akar X dikuadratin jadi X, kemudian akar Y dikuadratin menjadi Y. Baik. Nah, ya, kita coba dalam bentuk angka-angka lagi nih, Oke, Pak. Ya, ini contoh soal yang bentuk ketiga ya. Betul. Oke, boleh dibacakan Mbak Dania? Rasionalkanlah 7 per akar 3 ditambah akar 2. Nah, pasti mudah sekali ya. Mudah ya. Selalu kita ingat. Nah, sekawannya. Nah, kalau sekawannya di sini adalah akar 3 min akar dikurangi akar 2 ya. Baik, karena sekawannya ya, karena akar 3 plus akar 2. Sehingga kita diselesaikan kalikan saja ya. Betul. 7 per akar 3 ditambah akar 2 dikali dengan akar 3 dikurangi akar 2 per
akar 3 dikurangi akar 2 ya. Nah, tinggal Sehingga diselesaikan saja kita ini ya. selesaikan ya. 7. Jadi 7 dikali akar 3 min akar 2. Nah, yang bawahnya adalah 3 dikurangi 2 ya, sehingga 1, sehingga didapatkan hasil akhirnya adalah 7 dalam kurung akar 3 kurangi akar 2, atau boleh digabungkan 7 akar 3 dikurangi 7 akar 2. Yang pasti di sini harus serasional mungkin ya Pak ya, harus Betul. sampai sebenar-benar sudah selesai begitu ya, karena biasanya pilihannya ada di dalam soal ujian itu berbeda-beda ya Pak ya. Menjebak juga biasanya, menjebak ya. juga, baik itu dia pemirsa dan juga adik siswa. Kita sudah menyaksikan soal-soal latihannya tentang bagaimana menjumlahkan, mengalihkan dan juga merasionalkan dari bentuk akar. Baik itu dia pemirsa, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada kali ini ya Bapak ya, kita berikan sedikit kesimpulan Pak tentang akar. Oke, terima kasih Silahkan, Mbak Daniar. Ya. Adik sekalian, sekarang kita simpulkan yang telah kita pelajari tadi adalah yang pertama adalah tentang aturan dan sifat bentuk akar. Betul. Terus kemudian beranjak ke lebih susah lagi adalah penjumlahan, pengurangan dan perkalian bentuk akar. Dan terakhir adalah merasionalkan bentuk akar. Nah, clue-nya adalah tipsnya yang pertama adalah kalian selalu pahami bahwa bentuk kuadrat, karena selalu bentuk akar itu bisa difaktorkan. Nah, faktor-faktornya salah satunya harus bentuk kuadrat. 1, 4, 25, 16, 100 dan seterusnya. Nah, itu cara menyelesaikan bentuk akar walaupun nilainya adalah sangat besar. Nah, itu tips adalah dan kesimpulan di pertemuan sekarang ini. Iya, baik itu dia, dan juga tips dari saya harus rajin latihan ya Pak ya. Karena matematika kalau tidak rajin latihan akan susah, karena matematika sebenarnya mudah. Baik, kalau begitu pemirsa, terima kasih atas partisipasi Anda untuk memberikan pertanyaan. Akhir kata, saya Daniar Bahar, Bapak Fauzan dan seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Tetap saksikan terus siaran pendidikan interaktif hanya di televisi edukasi, televisi yang santun dan mencerdaskan.